Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bapak Rijal yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Izin mengenalkan diri, nama saya Mutia Firdaus bersama rekan saya Salsabila Nur Aslafarial dan Kinarsi Apelrida dari program studi Ilmu Administrasi Publik semester 2 kelas A Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Sukabumi akan menjelaskan tentang sanksi hukum guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelum kita mengetahui apa itu sanksi hukum, bagaimana jenisnya, kita harus tahu dulu apa itu sanksi. Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa seorang menempati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Sanksi adalah suatu hal yang paling sering didengar sebagai suatu hukuman terhadap sebuah pelanggaran. Rangkaian aturan yang telah disepakati memiliki sanksi di setiap ketentuannya. Negara Indonesia adalah negara hukum yang memiliki aturan yang mengatur pola tingkah laku masyarakat Indonesia. Menurut Andi Hamzah, sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang, sedangkan sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan atau tindakan. Baik, untuk materi selanjutnya adalah tentang sanksi hukum. Sanksi hukum pada umumnya merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, di mana terhadap peraturan-peraturan tersebut menghasilkan hukuman. Sanksi hukum merupakan bentuk perwujudan yang jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan untuk ditaatinya hukum. Bentuk perwujudan jelas dari sanksi hukum tampak dalam hukum pidana dalam perkara pidana. Si tersangka berhadapan dengan negara sebagai pengemban kepentingan umum yang diwakili oleh penuntut umum. Dalam negara hukum, penerapan sanksi hukum itu dilaksanakan menurut tata cara yang dituang dalam KUHP hukum material atau KUHP hukum formil. Bentuk sanksi hukum yang pertama ada hukum pidana. Hukum pidana dapat berfungsi sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana maupun sebagai penyelesaian dari suatu tindak pidana. Hukum pidana sebagai penyelesaian atas suatu tindak pidana yang terbukti bersalah di dalam pengadilan akan berujung pada pemberian sanksi pidana bagi pelaku. Sanksi pidana ini identik dengan sanksi negatif karena sifatnya memberikan penderitaan kepada pelaku. Sanksi pidana adalah bentuk sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana. Menurut R. Susilo, sanksi pidana adalah suatu perasaan tidak enak atau sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Pidana pokok dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada pidana mati, yang kedua ada pidana penjara atau kurungan, yang ketiga ada pidana denda, yang terakhir ada pidana tutupan. Penjelasan tentang pidana mati. Pidana mati adalah sanksi yang dilakukan dengan suatu pilihan perbuatan memastikan oleh negara kepada pelaku tindak pidana yang telah diputus bersalah atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sanksi pidana ini dikenal sejak zaman kerajaan Indonesia sebelum masa penjajahan. Sanksi ini juga bersifat khas dikarenakan setelah eksekusinya dilaksanakan, maka terpidana sudah kehilangan nyawa tersebut tidak dapat hidup kembali apabila ternyata muncul kekeliruan atas perkara yang bersangkutan. Selanjutnya ada pidana penjara atau kurungan. Pidana penjara merupakan sanksi pembatasan kemerdekaan atau bergerak yang diberikan kepada terpidana dan yang bersangkutan telah didaftarkan ke suatu lembaga permasyarakatan. Sanksi pidana ini baru dikenal sejak adanya masa penjajahan. Sanksi ini bersifat istimewa karena memberikan kesempatan kedua bagi pelaku agar menjadi lebih baik secara pribadi dan kemudian hari bagi masyarakat sekitar, atau disebut prevensi khusus, serta diharapkan tercapainya pula prevensi umum. Lalu ada pidana denda. Pidana denda merupakan hukuman berupa wajib membayarkan sejumlah uang ke kas negara dari terpidana. Sanksi pidana ini baru dikenal sejak adanya masa penjajahan. Sanksi ini bersifat istimewa karena memberikan kesempatan kedua bagi pelaku untuk menjadi lebih baik serta jika diberikan secara mandiri
maka pelakunya akan terbebas dari stigma masyarakat dan tidak dibatasi kebebasan bergeraknya. Pidana tutupan yang merupakan sanksi pembatasan kemerdekaan atau bergerak atas tindak pidana dengan didorong maksud yang patut dihormati kepada terpidana yang telah didaftarkan ke suatu rumah tutupan. Sanksi pidana ini baru dikenal setelah masa kemerdekaan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 1946 tentang hukuman tutupan janto, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang rumah tutupan. Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Pada umumnya, pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok, yang artinya pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya karena sifat dari pidana tambahan tersebut hanyalah merupakan tambahan dari suatu hal yang pokok. Lalu ada pencabutan hak-hak tertentu. Tentang pencabutan ini, sebetulnya tidak semua hak dapat dicabut. Hak-hak pidana yang dapat dicabut dengan keputusan hakim adalah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 35 KUHP ayat 1, yaitu hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu. Yang kedua, hak untuk memasuki angkatan bersenjata. Yang ketiga, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. Yang keempat, hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan. Hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri. Yang kelima, hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri. Yang terakhir ada hak menjalankan mata pencarian tertentu. Perampasan barang-barang tertentu. Tentang perampasan barang-barang tertentu, perampasan harus mengenai barang-barang tertentu sehingga tidak mungkin merampas terhadap seluruh kekayaan yang dimiliki. Perampasan itu ditujukan sebagai pidana. Dalam pasal 39 KUHP menentukan dalam hal-hal apakah dapat diadakan perampasan terhadap barang-barang yang dapat dikarenakan kejahatan dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan melakukan kejahatan dapat dirampas dengan syarat bahwa barang-barang haruslah kepunyaan terpidana kecuali bila undang-undang menentukan lain. Selanjutnya masuk kepada sanksi hukum perdata. Sanksi perdata diterapkan apabila penegakan peraturan perundang-undangan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang yang terkena ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Pada prinsipnya, siapapun yang menimbulkan kerugian akan mengganti kerugian tersebut sesuai dengan kerugian yang dideritanya. Kerugian yang timbul sebagai akibat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat diselesaikan baik melalui jalur pengadilan maupun non-pengadilan. Tentang diri seseorang atau hukum perorangan. Hukum perorangan memuat peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum. Peraturan perihal percakapan untuk memilih hak dan percakapan untuk bertindak sendiri, melaksanakan hak-haknya itu serta hal yang mempengaruhi kecakapan, merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur mengenai kedudukan orang mengenai manusia sebagai objek hukum, kecakapan bertindak dalam lalu lintas hukum, catatan sipil, ketidakhadiran dan domisili, termasuk kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum perdata. B. Kekeluargaan. Hukum keluarga merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan hukum bersumber pada pertalian keluarga, misalnya perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, dan pengampunan. C. Kekayaan terbagi atas hukum kekayaan yang absolut, hukum kekayaan yang relatif. Hukum kekayaan merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur antara subjek hukum dan harta kekayaannya atau mengatur mengenai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hukum kekayaan yang absolut berisi hak kebendaan, yaitu hak yang memberi kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Hukum kekayaan yang relatif berisi hak perorangan, yaitu hak yang timbul dari suatu perikatan dan hanya dapat dipertahankan terhadap pihak-pihak tertentu saja. D. Waris.
Hukum waris merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur peralihan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan dari si pewaris kepada sekalian ahli waris beserta akibat-akibatnya. Selanjutnya, sanksi hukum administratif. Sanksi administrasi sangat penting dalam penegakan hukum lingkungan administrasi. Sanksi administrasi memiliki fungsi instrumental, yaitu pencegahan dan penanggulangan perbuatan terlarang, terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar itu. Sanksi administrasi juga memiliki fungsi reparatoir, yaitu untuk memulihkan keadaan. Kedua fungsi tersebut, sanksi administrasi sangat diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Karena itu, penerapan sanksi administrasi secara konsisten, terutama yang bersifat pemulihan keadaan, misalnya paksaan pemerintah, sangat diperlukan untuk mendukung terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.